Bilangan 4. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, "Ambillah jumlah keturunan Kehat dari antara keturunan Lewi menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka. Dari yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang dapat masuk ke dalam barisan untuk melakukan pelayanan dalam kemah pertemuan. Inilah pelayanan keturunan Kehat di kemah pertemuan, yaitu mengenai hal-hal yang maha kudus. Ketika perkemahan akan dibongkar, Harun dan anak-anaknya haruslah masuk ke dalam. Haruslah mereka menurunkan tabir tirai dan menutupkannya ke atas tabut kesaksian. Mereka harus meletakkan di atasnya tudung dari kulit lumba-lumba, dan haruslah mereka membentangkan sehelai kain yang seluruhnya berwarna nila di atasnya, dan memasang tongkat-tongkat pengusungnya. Mereka harus membentangkan sehelai kain nila di atas meja sajian, dan haruslah mereka meletakkan di atasnya pinggan-pinggan, mangkuk-mangkuk, cawan-cawan pengorbanan, kendi-kendi persembahan curahan, dan roti harus ada padanya terus-menerus. Lalu haruslah mereka membentangkan sehelai kain kirmizi di atasnya, kemudian menutupinya dengan tudung dari kulit lumba-lumba dan memasang tongkat-tongkat pengusungnya. Haruslah mereka mengambil sehelai kain berwarna nila untuk menutupi kaki pelita dengan lampu-lampunya, sepit-sepitnya, nampan-nampannya, beserta semua perkakas minyaknya yang mereka pakai untuk itu. Mereka harus meletakkannya dengan segala perkakasnya di atas tudung dari kulit lumba-lumba dan meletakkannya di atas usungan. Haruslah mereka membentangkan sehelai kain nila di atas mezbah emas, dan haruslah mereka menutupinya dengan tudung kulit lumba-lumba, lalu memasang tongkat-tongkat pengusungnya. Haruslah mereka mengambil semua perkakas yang dipergunakan untuk melayani di tempat kudus, dan haruslah mereka meletakkannya di atas sehelai kain nila dan menutupinya dengan tudung kulit lumba-lumba, kemudian memasangnya di atas usungan. Mereka harus membersihkan abu dari mezbah itu. Haruslah mereka membentangkan di atasnya sehelai kain berwarna ungu. Haruslah mereka meletakkan di atasnya segala perkakasnya yang dengannya mereka melayani mezbah itu, yaitu perbaraan-perbaraan, garpu-garpu, sekop-sekopnya, mangkuk-mangkuknya, dan semua perkakas mezbah itu. Lalu haruslah mereka membentangkan sebuah tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya dan memasang tongkat-tongkat pengusungnya. Sesudah Harun dan anak-anaknya selesai menutup ruang kudus dan segala perkakas ruang kudus pada waktu perkemahan itu dibongkar, maka barulah anak-anak Kehat boleh masuk untuk mengangkatnya. Janganlah mereka menyentuh barang-barang kudus itu sehingga mereka mati. Inilah kewajiban keturunan Kehat di dalam kemah pertemuan. Eleazar, anak Imam Harun, adalah yang bertanggung jawab atas minyak lampu, dupa wewangian, persembahan sajian yang tetap, dan minyak urapan, yang mengawasi seluruh tabernakel dan segala yang ada di dalam tempat kudus dan perkakas-perkakasnya. Yahwe berfirman kepada Musa dan Harun dengan mengatakan, "Janganlah kamu biarkan suku kaum-kaum Kehat binasa dari tengah-tengah orang Lewi. Sebaliknya, lakukanlah hal ini terhadap mereka, agar mereka tetap hidup dan tidak mati ketika mereka mendekat ke ruang Maha Kudus. Haruslah Harun dan anak-anaknya masuk dan menempatkan mereka, tiap-tiap orang menurut pelayanannya dan menurut kewajibannya. Tetapi janganlah mereka masuk ke dalam untuk melihat barang-barang kudus itu, sehingga mereka mati." Yahwe berfirman kepada Musa dan berkata, "Ambillah sejumlah keturunan Gerson, yaitu menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga-keluarga mereka. Dari yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Haruslah engkau menghitung mereka, yaitu setiap orang yang masuk dalam barisan demi barisan untuk mengerjakan pelayanan di kemah pertemuan. Inilah pelayanan kaum-kaum Gersom dalam hal melayani dan sebagai kewajibannya. Mereka harus mengangkat tenda-tenda tabernakel, kemah pertemuan, tudungnya,
tudung kulit lumba-lumba yang ada padanya, tirai pintu kemah pertemuan, layar-layar halaman dan tirai pintu gerbang halaman yang mengelilingi tabernakel dan mezbah, dan tali-tali dan semua perkakas yang berkaitan dengan itu, dan semua yang dibuat untuk itu. Demikianlah mereka harus mengerjakannya. Seluruh pelayanan keturunan Gerson dalam setiap kewajiban dan pelayanannya adalah atas perintah Harun dan anak-anaknya. Engkau harus menentukan bagi mereka tanggung jawab dan segala kewajibannya. Inilah pelayanan kaum-kaum keturunan Gerson dalam kemah pertemuan. Tanggung jawab mereka berada di bawah petunjuk Itamar, anak Imam Harun. Keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur mereka, haruslah engkau menghitungnya. Dari yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, haruslah engkau menghitung mereka, yaitu setiap orang yang masuk dalam barisan untuk mengerjakan pelayanan pada kemah pertemuan. Inilah tugas kewajiban mereka untuk seluruh pelayanan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan tabernakel, kayu-kayu palangnya, tiang-tiangnya, dan alas-alas tumpuannya. Tiang-tiang halaman sekelilingnya, alas-alas tumpuannya, pasak-pasaknya dan tali-talinya. Juga semua perkakas yang berkenaan dengan itu. Sesuai dengan nama-namanya, engkau harus mencatat perkakas-perkakas yang wajib mereka angkat. Inilah pekerjaan kaum-kaum keturunan Merari sesuai dengan seluruh pelayanan mereka di kemah pertemuan, dengan petunjuk Itamar anak Harun, imam itu. Musa dan Harun bersama para pemimpin umat menghitung keturunan Kehat, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga-keluarga leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang masuk dalam barisan untuk pelayanan di kemah pertemuan, orang-orang yang terhitung dari mereka menurut kaum-kaum mereka ada 2.750 orang. Inilah orang-orang yang terhitung dari kaum-kaum Kehat. Setiap orang yang melayani di kemah pertemuan yang Musa dan Harun telah menghitungnya atas perintah Yahwe dengan perantaraan Musa. Orang-orang yang terhitung dari keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka dan menurut keluarga leluhur-leluhur mereka. Dari yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang masuk dalam barisan untuk pelayanan di kemah pertemuan. Orang-orang yang terhitung dari mereka menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur-leluhur mereka, ada 2.630 orang. Inilah orang-orang yang terhitung dari kaum-kaum keturunan Gerson. Setiap orang yang melayani di kemah pertemuan, yang Musa dan Harun telah menghitungnya atas perintah Yahwe. Orang-orang yang terhitung dari kaum-kaum keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga leluhur-leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, setiap orang yang masuk dalam barisan untuk pelayanan di kemah pertemuan. Orang-orang yang tercatat dari mereka menurut kaum-kaum mereka ada 3.200 orang. Inilah orang-orang yang terbilang dari kaum-kaum keturunan-keturunan Merari yang Musa dan Harun telah menghitungnya atas perintah Yahwe dengan perantaraan Musa. Semua orang yang terhitung dari orang-orang Lewi yang telah dihitung oleh Musa, Harun, dan para pemimpin Israel menurut kaum-kaum mereka dan menurut keluarga leluhur-leluhur mereka, dari yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Setiap orang yang masuk untuk mengerjakan pelayanan demi pelayanan, bahkan pelayanan yang wajib di kemah pertemuan. Orang-orang yang terhitung dari mereka ada 8.580 orang. Berdasarkan perintahnya, Yahwe telah menghitung mereka dengan perantaraan Musa. Tiap-tiap orang menurut pelayanan dan kewajibannya. Orang-orang yang terhitung adalah yang telah Yahwe perintahkan kepada Musa.